Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja PPG PAI. Perkenalkan saya Arhaya Umil Fitri, guru PAI SMP Negeri 3 Gunung Talang, Kabupaten Solok, sekaligus mahasiswa PPG PAI Batch 2 tahun 2024 LPTK UIN Imam Bonjol Padang akan mempersembahkan video uji kinerja dengan materi iman kepada qada dan qadar. Materi ini merupakan materi PAI kelas 9 dengan model pembelajaran problem based learning. Berikut video pembelajaran saya. Attention please. Get ready. Respect. Finish. Try to regard. Finish. Pembelajaran dimulai seperti biasa membaca Al-Quran terlebih dahulu. Giliran siapa lagi baca Quran? Pak Izzy sama Antika. Silakan Pak Izzy. Pada pertemuan kali ini kita berjumpa lagi dalam jam pembelajaran PAI dan Budi Pekerti. Judul pembahasan kita pada pertemuan kali ini adalah tentang iman kepada qada dan qadar. Sebelumnya kita telah membahas tentang iman. Rukun iman. Ada berapa rukun iman? 6. Di antaranya kita sudah membahas rukun iman yang pertama sampai rukun iman yang kelima. Dan hari ini kita membahas tentang rukun iman yang keenam, yakni iman kepada qada dan qadar. Masih ingat apa pengertian iman kepada hari akhir? Ya, Raya silakan. Mempercayai bahwa seluruh alam semesta beserta isinya akan mengalami kehancuran. Iya, bagus sekali. Mempercayai bahwa seluruh alam semesta akan mengalami kehancuran. Nah, kita berpindah pembahasan kepada qada dan qadar. Walaupun berbeda pembahasan, tapi masih sangat erat kaitannya. Baik. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini melalui pembelajaran berdiferensiasi konten berdasarkan kesiapan belajar dengan model pembelajaran problem based learning. Siswa mampu memahami makna iman kepada qada dan qadar, kemudian menerapkan sikap ikhlas, syukur, sabar, dan optimis dalam menjalani kehidupan dan terampil dalam menemukan solusi setiap permasalahan yang dihadapi. Indikator tujuan pembelajaran yang harus kita capai, di antaranya sudah diterakan di papan tulis. Coba Gilang Ramadan bacakan, Mas. Indikator tujuan pembelajaran. 1. Melalui kegiatan pemberian stimulus dan kegiatan literasi, siswa mampu menjelaskan pengertian iman kepada qada dan qadar.
2. Melalui diskusi kelompok, siswa mampu menjelaskan dan mengerti adanya kadar dan kadar. 3. Melalui kegiatan diskusi, siswa mampu menjelaskan. Adakah manfaatnya kita mempelajari iman kepada kadar dan kadar? Ada. Ada. Apa di antara manfaat mempelajari iman kepada kadar dan kadar ini? Untuk memperkuat keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk memperkuat keyakinan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagus sekali. Ada lagi? Olivia, Dengan memahami qadar dan qadar seseorang akan menjadi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. ya, meningkatkan rasa berserah diri kita atau rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus sekali. Antika Levani, Untuk meningkatkan motivasi kerja keras karena walaupun qadar dan qadar adalah ketetapan Allah, namun manusia diharuskan berusaha sehingga ia mampu berbuat yang terbaik dalam hidupnya dan dengan keyakinan bahwa usahanya tidak akan sia-sia di sisi Allah Ya. Subhanahu wa taala. semua usaha kita akan kembali kepada kita masing-masing. Paling tidak, usaha kita yang telah kita lakukan untuk menjalani kehidupan kita mencari yang terbaik itu tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selama pembelajaran berlangsung, ada 2 teknik penilaian yang akan kita lakukan. Yang pertama penilaian individu, yang kedua nanti penilaian kelompok. Penilaian individu nanti di akhir Ananda akan ada tes akhir. Ya, setelah Ananda belajar nanti Ananda akan mengisi tes. Kemudian kemarin kita juga sudah mengisi tes diagnostik yang berfungsi nanti untuk mengelompokkan Ananda dalam pembelajaran. Kemudian Ananda juga akan unjuk kerja atau presentasi. Masing-masing kelompok nanti akan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Kemampuan Ananda dalam mengkomunikasikan apa yang sudah Ananda dapatkan dalam termen diskusi, kemudian kemampuan Ananda untuk bertanya, kemampuan Ananda untuk menjawab, semuanya ada nilainya. Begitupun dengan kerjasama Ananda dalam kelompok. Sampai di sini, adakah di antara Ananda yang ingin bertanya? Tidak. Langkah-langkah kegiatan yang akan kita lalui selama pembelajaran ke depan. Yang pertama, Ananda akan Ibu berikan stimulus berupa video, Ananda mengamati. Kemudian setelah itu kita akan bertanya jawab tentang video. Kemudian Ananda duduk berkelompok dan menganalisa kasus. Masing-masing kelompok nanti akan diberikan kasus. Di dalam menyelesaikan kasus, Ananda akan dibantu dengan adanya LKPD. Jadi diskusi Ananda nanti dipandu dengan adanya LKPD. Kemudian Ananda akan presentasi, tanya jawab, kemudian Ibu memberikan penguatan, kesimpulan, refleksi, dan evaluasi. Mudah-mudahan nanti sampai di akhir berjalan dengan lancar. Selanjutnya, mari kita amati video berikut. Suatu ketika di saudara negeri ada seorang bijak yang sangat masyhur namanya, terkenal kualitas kata-kata dan kualitas hidupnya. Allah saya sudah tidak kuat menjalani hidup. Saya sudah bosan, saya sudah tidak siap menghadapi setiap masalah dan kayaknya saya mau bunuh diri itu. Nah, orang terbijak tersebut. Apa di antara pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari video ini? Baik, sekalian. Besar kecilnya masalah tergantung cara kita menyikapinya. Ya, besar kecilnya masalah tergantung cara kita menyikapinya. Sangat betul sekali. Semua yang kita lalui, semua yang kita jalani, semua masalah yang kita punya akan menjadi kecil kalau wadahnya lapang. Apa wadahnya itu? Hati. Tapi kalau wadahnya sempit, maka ia akan
Budi adalah seorang kepala keluarga berusia 40 tahun yang telah bekerja di sebuah perusahaan selama lebih dari 15 tahun. Ia sangat berdedikasi dalam pekerjaannya dan di minggu pertama setelah diberhentikan, Budi merasa frustasi dan kehilangan semangat. Ya. Untuk menyelesaikan kasus ini, yang pertama kita akan mencari solusi. Kita adalah peran iman kepada qada dan qadar dalam menyelesaikan kasus Budi. Kemudian yang terakhir, ananda Al-Quran ataupun hadis yang mendukung solusi yang ananda berikan. Sampai di sini paham toh? Oke, silahkan duduk per kelompok. Masing-masing kelompok akan dibagikan RKPD oleh kepala kelas. Silahkan ananda lihat RKPD-nya, kemudian ananda baca bahannya, kemudian ananda gali dari sumber yang sudah ada. Itu ananda berdiskusi lebih kurang selama 20 menit. Silahkan diskusikan. Saat ketika masuk, kakinya terkilir karena salah langkah dan Ia akan mempresentasikan. Ibu tidak akan menunjuk kelompok berapa yang presentasi. Silakan ananda angkat tangan. Ya, kelompok 2 dulu. Silakan kelompok 2 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Muhammad Ali Pratama sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Alifia sebagai presenter. Saya Syira Tarahim sebagai anggota. Saya Nufadilah Ilma sebagai anggota. Baik, hasil diskusi dari kelompok kami akan dibacakan oleh tim Olivia. Olivia kami persilakan. Solusi yang kami dapatkan adalah pertama, menjadi pengingat untuk berserah diri, tetapi harus berusaha. Kedua, menguatkan mental dan spiritualitas dalam menghadapi ujian hidup. Ketiga, meningkatkan keikhlasan, kesabaran, dan selalu berdoa dan bangkit untuk memulai karir baru. Saran dan khoda dalam kasus ini adalah pertama, dengan adanya khoda dan khodar, Budi dapat memandang peristiwa ini sebagai ujian untuk memperkuat keimanan dan kesabaran. Yang kedua, yaitu dengan adanya khoda dan khodar, suatu masalah yang dihadapi bukan alasan untuk berserah diri tanpa usaha. Yang ketiga, yaitu dengan adanya khoda dan khodar, Budi terinspirasi untuk bangkit berusaha dari kegalauan yang dialami. Dari yang kami temukan yaitu 1. Quran Surat Al-Ardu ayat 11, 2. Quran Surat Al-Araf ayat 34. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada audiens yang ingin bertanya kepada Mas Lal? Kami silakan. Perkenalkan, nama saya Hussein Jackson dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, apakah pemahaman khoda dan khodar bisa meningkatkan keimanan seseorang? Baik, terima kasih pertanyaannya. Kami akan menyimpannya terlebih dahulu dan beri kami waktu. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Marcel. Pertanyaan dari Marcel akan dijawab oleh satu anggota kami kepada Fadilah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Marcel. Pertanyaannya yaitu, apakah pemahaman khoda dan khodar bisa meningkatkan keimanan seseorang? Jawaban dari kami, iya. Karena khoda dan khodar bisa memotivasi orang untuk selalu beramal soleh. Itulah jawaban dari kelompok kami. Apakah audiens merasa paham? Terima kasih. Kami akan dijawab oleh Syira. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ayuranti. Yang pertanyaannya yaitu, mengapa keyakinan kepada khoda dan khodar dapat membantu seseorang untuk tetap tenang dalam menghadapi ujian hidup? Karena ketenangan itu bersumber dari sebuah keyakinan bahwa semua peristiwa terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan ini memberikan ketenangan baik menghadapi kesuksesan ataupun ujian.
Itulah jawaban dari kelompok kami. Apakah audiens paham? Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menampilkan disertasi saat ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Antika Leovania Sanah. Saya sebagai moderator. Saya Negara Simata sebagai anggota. Hasil diskusi kami akan dipresentasikan oleh presenter kita, yaitu Marita Viola. Kepada Marita Viola kita persilakan. Baiklah, saya akan membacakan kasus yang kami dapatkan, yaitu kasus Siti. Siti adalah seorang siswa kelas 9 yang dikenal sebagai siswa rajin dan berprestasi. Namun, sejak beberapa bulan terakhir, ia menghadapi serangkaian ujian dalam hidupnya. Ayahnya kehilangan pekerjaan, ibunya jatuh sakit, dan nilai Siti di beberapa mata pelajaran menerima dengan lapang dada dan penuh keikhlasan, percaya bahwa takdir yang ditetapkan adalah takdir terbaik bagi kita. Pada dalam kasus ini adalah motivasi untuk menuntut hikmah di balik ujian. Dalil nakli yang ditemukan adalah 1. Quran surat Al-Insyirah ayat 6. Sesungguhnya bersama kesulitan dan kemudahan. 2. Quran surat Al-Qamar ayat 49, yaitu sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Dari hasil diskusi kami yang telah dipresentasikan oleh presenter kita, kepada audiens yang ingin bertanya, kepada Rayes Aldiano kita persilahkan. Kenalkan, nama saya Sudaryono dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, kenapa bahwa segala sesuatu yang terjadi disebut qadar dan qadar? Baik, terima kasih Rayes. Beri kami waktu untuk mencari jawaban dari pertanyaan Rayes tersebut. Adakah dari audiens lain? Kepada Revan kita persilahkan. Perkenalkan, nama saya Revan Hendriansyah dari perwakilan Kelompok 4. Saya ingin bertanya, bagaimana seorang muslim ketika menghadapi musibah yang merupakan bagian dari qadar Allah? Terima kasih Revan, terima kasih atas. Sebelum itu beri kami waktu untuk mencari jawabannya terlebih dahulu. Pertanyaan dari Rayes akan dijawab oleh Novia Yesa. Pada Novi kita persilakan. Itu adalah kesempatan yang telah diberikan oleh Allah SWT. Dari jawaban Novia Yesa tadi, apakah Rayes merasa paham? Terima kasih Rayes. Selanjutnya pertanyaan dari Revan akan dijawab oleh Naila Srimata. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari depan, yaitu bagaimana sikap seorang muslim ketika menghadapi musibah yang merupakan bagian dari qadar Allah, yaitu dengan ikhlas, sabar, dan berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, setiap peristiwa ada hikmahnya. Dari jawaban Naila tadi, apakah Revan merasa paham? Terima kasih kepada audiens-audiens semua. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dipresentasikan hasilnya sangat luar biasa, namun sayang sekali waktu menghukum kita tidak dapat menampilkan seluruh kelompok. Nah, orang-orang terbaik yang dikumpulkan di kelas ini. Tepuk tangan dulu untuk Oke, setelah Ananda memberikan solusi tadi sangat luar biasa, kita perhatikan apakah solusi yang diberikan cocok dengan konsep yang ada? Cocok. Malah sangat cocok. Ya. Ibu memberikan sedikit saja penguatan tentang apa yang sudah Ananda diskusikan. Ibu yakin Ananda sudah membaca, sudah menelusuri, sudah menelaah, sudah memahami apa yang menjadi materi kita hari ini. Yang pertama berkaitan dengan pengertian iman
amana, yu'minu yang berarti yakin. Iman kepada qadar dan qadar artinya meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu daun pun yang jatuh tanpa seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keyakinan ini, maka memberikan ketenangan terhadap seseorang yang beriman. Dengan keyakinannya dia merasa tenang, maka apapun yang dia lalui, apakah itu bentuknya keberhasilan ataupun bentuknya kegagalan, itu adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia menjalaninya dengan beberapa dalil tentang iman kepada qadar dan qadar. Yang pertama, Quran surat Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Nah, ini yang Ibu katakan tadi, dia disebut dengan qadar. Segala sesuatu begitu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberangkatkan atau dituliskanlah ketetapan terhadap sesuatu tersebut. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Ini yang dipaparkan oleh kelompok 2 tadi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum kecuali Ia merubah keadaan yang ada pada dirinya sendiri. Nah, siang malam kita berdoa tapi tidak ada usaha sama sekali, maka ingatlah Allah tidak pernah menurunkan hujan emas dari langit. Ini berkaitan dengan takdir mutlak, di mana ajal seseorang sudah ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa dimajukan satu detik pun dan tidak bisa dimundurkan satu detik pun. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, maka takdir dibagi menjadi 2 macam. Apa itu yang pertama? Takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq. Apa yang maksud dengan takdir mu'alaq? Yaitu ketentuan Allah yang hasilnya tergantung dari usaha manusia. Terus sekali. Lanjut, yang kedua, Faizi. Apa itu takdir mubram? Pasti terjadi, ketetapan Allah yang pasti terjadi. Ini yang kedua ini, walikulli ummatin ajal, termasuk mubramkah atau termasuk mu'alaqkah? Mubram. Ya, karena kepastian yang tidak ada hanya usaha manusia untuk dapat merubah. Paham tuh? Sampai di sini adakah yang ingin bertanya? Tidak. Jika tidak ada yang ingin bertanya, mari kita simpulkan. Apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Saya Adiana. Pengertian dari qadar dan qadar. Apa lagi? Sekali. Ya, jenis takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa lagi? Razak? Ya, mendapatkan hikmah dari mempelajari iman kepada qadar dan qadar. Apa sikap positif yang harus kita terapkan dalam menjalani qadar dan qadar? Dari masalah-masalah yang Ananda temui tadi. Ikhlas dan selalu berikhtiar. Ikhlas dan selalu berikhtiar. Ya, jadi apapun masalahnya kita ikhlas dan selalu berikhtiar. Baik, sampai di sini paham tuh? Paham. Oke. Apakah pengalaman baru yang Anda dapatkan? Adakah pengalaman baru? Faiz, adakah pengalaman baru yang didapatkan hari ini? Ada. Apa itu? Iya, dapat mempelajari jenis-jenis takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan Farah, sebutkan bagian kegiatan pembelajaran yang paling kamu senangi. Bermain diskusi. Ya, mengapa? Karena seru melakukan tanya jawab. Iya, tanya jawab dengan kelompok lain, bisa adu argumentasi. Baik, sebutkan kegiatan pembelajaran yang tidak Ananda senangi. Tidak ada. Yakin semuanya menyenangkan? Yakin. Kalau begitu, semua Ananda silakan berbicara. Alhamdulillah.
kepada qada dan qadar. Jelaskanlah pengertian iman kepada qada dan qadar. Kelas nomor 2. Segala sesuatu di dunia ini telah ditetapkan ukurannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan ini disebut dengan takdir Allah. Jelaskanlah macam-macam takdir disertai contohnya. Rakmus Salisah nomor 3. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menghadapi berbagai peristiwa yang tidak terduga, baik itu kebahagiaan maupun kesulitan. Jelaskanlah sikap seorang muslim dalam menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terima kasih atas partisipasimu dalam diskusi kita kali ini. Ibu yakin pembelajaran kita tidak hanya sebatas konsep, tapi lebih dari itu